warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Fitri. Akan belajar apa kita hari ini? Nah, kita akan belajar tentang penggunaan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu dan kenapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Nah, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Betul sekali. Di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan pesan kepada pendengar, pendengarnya langsung paham. Oh, pembicara bicara A, B, C, dan si pendengar juga mendengar A, B, C. Itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalian coba bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Ketika lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Lihat wajahnya, lihat ekspresinya. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara berbicara, kemudian menyampaikan pesan, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat tidak efektif, sehingga komunikasi yang dijalin juga tidak efektif. Nah, sekarang apa sih ciri kalimat efektif itu? Ciri yang pertama adalah logis atau masuk akal. Memang ada kalimat tidak masuk akal? Kita perhatikan dulu kalimat yang berikut ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dari kalimat ini apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah pengunjungnya yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan? Kalau dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan, berarti pengunjungnya yang dititipkan di tempat penitipan. Loh, kok bisa begitu? Kan pengunjungnya yang mau belanja. Nah, ini tandanya kalimat tersebut tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi lebih efektif, lebih masuk akal. Seperti apa kalimatnya? Kalimatnya adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Dari kalimat ini jelas bahwa jaket yang dititipkan di tempat penitipan bukan pengunjungnya. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah adanya makna ganda dalam satu kalimat. Seperti apa contohnya? Kita lihat kalimat yang berikut ini. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini apa yang terlintas di pikiran kalian? Hayo, yang tua motornya atau Pak Imamnya? Nah, kalimat ini merupakan kalimat ambigu. Artinya ada multitafsir atau dalam satu kalimat ini ada lebih dari satu makna. Itu tidak boleh di kalimat efektif. Seharusnya bagaimana? Kalau kita merujuk kepada motor yang tua, kita ganti kalimatnya seperti ini. Motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini jadi jelas bahwa yang tua di sini adalah motornya yang harus diperbaiki. Sekarang kita masuk ciri kalimat efektif yang ketiga, hemat. Kalimatnya harus hemat, artinya menggunakan kata sesuai dengan kebutuhan. Contoh kalimat berikut. Adi memakai baju warna merah. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Merah itu warna. Mengapa harus disebut lagi kata merahnya? Kita bisa membuat kalimat Adi memakai baju merah. Sudah jelas bahwa merah yang dimaksud adalah warna. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Artinya, kalimat yang kita sampaikan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar penggunaan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar penggunaan kalimat efektif. Kita harus menggunakan kalimat efektif agar komunikasi yang kita jalin juga efektif. Karena kalau tidak menggunakan kalimat efektif, bisa mungkin terjadi multitafsir. Ketika kita bicara, orang memikirkan apa dan akhirnya terjadi salah paham. Bahayanya, hanya karena salah paham kalimat, malah terjadi konflik. Jadi, sehari-hari kita juga harus berusaha menggunakan kalimat efektif tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan-penjelasan Ibu yang tadi. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.